Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan kalian? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh kelas 11 bidang keagamaan kepada Anda Ahmad Said. Kepadanya dipersilakan. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dulu bersama dan kepada masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Dalam pembelajaran ini kita sudah berdoa, yang mudah-mudahan dalam doa tadi kita sungguh-sungguh dan diberikan pemahaman dalam pembelajaran kali ini. Baik, sebelum Bapak meneruskan, terlebih dahulu Bapak mencek kehadiran semuanya. Yang pertama, Ahmad Said, Nur Syifa Riza, Hadir, Pak. Fahri Ramadan, Yongki Pilatri, Aris Eranto. Baik, dalam pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang mencermati sistem peradilan di Indonesia. Jadi dalam pembelajaran sistem peradilan di Indonesia ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama yaitu memahami konsep dasar sistem peradilan di Indonesia. Kedua, mengidentifikasi struktur lembaga peradilan secara benar. Ketiga, menganalisis proses peradilan pidana dan perdata. Dan keempat, menyimpulkan permasalahan dan solusi perbaikan peradilan. Dan kelima, menunjukkan sikap kritis, jujur dan bertanggung jawab selama diskusi. Jadi dalam pembelajaran ini mungkin ada yang pernah mendengar proses sidang. Ada yang pernah? Pernah. Salah satunya proses sidang apa? Perceraian. Perceraian. Di mana letaknya? Di pengadilan agama. Di pengadilan agama. Oke, mungkin sudah ada tergambarkannya. Dalam pembelajaran kali ini yaitu tentang tadi adalah mencermati sistem peradilan di Indonesia. Baik, terusnya terlebih dahulu untuk memberi semangat pembelajaran kita pada hari ini, mungkin masih ingat kata Amar kemarin speaking kita? Masih ingat kata Amar kemarin? Permainan kecil kita? Masih. Jadi mengingatkan kembali adalah permainan kecil ini itu ada kata amar. Apabila ada kata amar maka kalian lakukan atau kalian kerjakan. Apabila tidak ada kata amar maka jangan dilakukan. Oke, siap semuanya? Ya. Baik. Kata amar, angkat tangan. Kata amar, angkat buku. Turunkan. Kata amar, turunkan. Oke, sudah kumpul. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, dalam kali ini mungkin ini masih kosong. Yang di muka ini silakan, yang di belakang maju ke muka bertiga ya. Isi 1, 2, dan 3. Baik, supaya pelajaran kali ini lebih semangat. Yang di belakang yang kurang jelas mendengar atau melihat nanti Cara main bola nih ketua kita harus. ini dibuang tolong buang keluar ya supaya lebih bersih dan nyaman dan enak dipandang. Apabila buang jelas itu bersih maka enak dipandang. Nah, ini sedikit kurang rapi, kurang tertata. Nanti ya. Oke.
Kalau sudah tertata rapi, dipandang tenang, kita belajar nyaman. Salah. Masih? Baru masuk. Kenapa baru masuk? Habis mengerjakan soal sejarah. Nah, itu kan termasuk pekerjaan rumah ya. Kalau pekerjaan rumah itu dikerjakan di mana? Jadi bila pekerjaan rumah dikerjakan di rumah. Bila pekerjaan di sekolah dikerjakan di sekolah. Mungkin saya coba untuk pahami kedepannya jangan dikerjakan di sekolah. Bila itu pekerjaan rumah, oke? Silakan ambil tempat duduknya. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang sistem peradilan di Indonesia, yaitu dengan materi lagi melewati video pendek tentang sistem peradilan di Indonesia. Jadi perhatian semuanya untuk ke depan mengamati video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi yang akan kita bahas adalah sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan nasional. Pada materi ini kita akan membahas tentang hakikat sistem peradilan nasional, macam-macam lembaga peradilan, alat kelengkapan lembaga peradilan, dan tindakan peradilan nasional. Pembahasan pertama adalah hakikat sistem peradilan nasional. Definisi peradilan nasional. Lembaga peradilan nasional sama artinya dengan peradilan negara yang lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan, kehakiman, dengan sumber hukumnya peraturan undang-undang yang berlaku di dalam negara. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada aturan. Dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia. Dasar hukum lembaga peradilan yaitu Pancasila, terutama sila 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab 9 Pasal 24 ayat 2 dan 3. Undang-undang yang berkaitan dengan pengadilan. Macam-macam lembaga peradilan di Indonesia. Pada bagian sebelumnya. Inilah tentang materi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi dalam menyimak materi kita pada hari ini, ada yang ingin bertanya? Saya Pak, Ya, apa? apa perbedaan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Tepuk tangan dulu untuk Rido. Jadi, apa perbedaan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi? Yaitu letaknya pada wewenang dan sifat putusannya. Mahkamah Agung adalah lembaga yang menangani kasus konkret dan mengawasi peradilan dengan putusan yang bisa dimintakan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali atau PK. Adapun Mahkamah Konstitusi itu berperan sebagai penjaga konstitusi dengan wewenang menguji undang-undang, memutus sengketa antar lembaga negara, pembubaran partai politik, dan sengketa hasil pemilu dengan putusan yang langsung final dan mengikat. Nah, jadi misalkan ada pemilu yang hasilnya tidak adil, maka yang menanganinya adalah Mahkamah Konstitusi.
Baik, Bapak perhatikan mulai dari tadi ini ada siswa kita yang pakai tidur ini. Tidur ya? Kenapa tidur? Mau begadang, mau main game. Mulai jam berapa? Mulai jam 12 sampai subuh ya? Ya, tapi bisa mengganggu aktivitas kita dalam belajar. Nah, kita ini anak muda, masa belajar. Oke, kemudiannya jangan diulang kembali ya. Ya, jadi pembelajaran kita sudah mendekati akhir, maka ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Saya Pak. Ya, apa? Baik, dari kesimpulan yang tadi kita pelajari adalah sistem peradilan di Indonesia adalah keseluruhan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa, menegakkan hukum, dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Sistem ini bekerja berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang dan Prinsip Negara Hukum. Ya, betul. Atas jawabannya tepuk tangan untuk Sarah. Dari pertemuan pembelajaran kita pada hari ini mungkin ada yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang sudah mencatat ya. Apa yang dapat kita terapkan? Ya, salah satu dari kalian. Ya, nomor apa dong? Beberapa penerapan sikap peserta didik terhadap hukum. Yang pertama, menghormati proses hukum. Yang kedua, mendukung penegakan hukum yang adil. Yang ketiga, mematuhi aturan hukum. Ya, tepuk tangan untuk Nurul. Semangat kembali, maka kita mengingat kembali yel-yel kita kemarin, yaitu semangat pagi. Bisa? Bisa. Oke, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Baik, ya, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.